Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Mistika. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 2 bersama dua anggota kelompok saya lainnya, yaitu Muhammad Az-Zuhruf dan Lailatul Husna. Di sini kami dari kelompok 2 akan membuat sebuah robot mini, yaitu self balancing robot. Seperti dari yang kita dengar dari namanya, yaitu self balancing robot merupakan robot penyeimbangan diri yang dapat menjaga keseimbangannya secara otomatis dengan kontrol dari sensor yang digunakan tanpa adanya bantuan manusia. Robot yang kami buat ini menggunakan dua buah roda yang dapat bergerak maju mundur secara otomatis tanpa perlu topangan dari manusia ataupun dari pihak lainnya. Adapun beberapa komponen utama yang kami gunakan dalam pembuatan robot ini. Yang pertama yaitu komponen Arduino Uno. Fungsi utama komponen ini yaitu untuk memprogram robot, di mana program yang kami buat pada aplikasi Arduino IDE kami upload ke komponen Arduino Uno, sehingga robot dapat bekerja tanpa memerlukan PC atau perangkat lainnya. Setelah itu, sensor MPU 6050. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi perubahan posisi dan orientasi serta kemiringan dari robot, yang mana nantinya data ini akan dikirimkan ke Arduino Uno untuk menggerakkan motor DC melalui motor driver. Setelah itu, komponen berikutnya yaitu motor driver L296N. Adapun fungsi dari komponen ini adalah untuk menangkap atau menerima sinyal kontrol dari Arduino Uno. Arduino Uno yang mendapatkan data kemiringan dari sensor MPU 6050 mengirimkan sinyal tersebut ke motor driver, dan motor driver akan mengontrol sinyal tersebut. Jika saja perlu memerlukan pergerakan dari motor DC, motor driver akan mengirimkan sinyal ke motor DC dan mengatur daya seberapa cepat motor DC bergerak. Komponen berikutnya yaitu motor DC. Motor DC merupakan komponen untuk menggerakkan robot sehingga robot dapat bergerak dengan dua roda yang dipasangkan pada robot. Dan komponen yang terakhir yaitu baterai. Baterai sebagai sumber energi dari robot secara keseluruhan sehingga robot dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara merangkai self balancing robot. Yang pertama sekali, tentunya kita harus menyiapkan alat dan bahan untuk yang sudah disebutkan. Selanjutnya itu kita pasang motor roda ke motor, dua pasang. Selanjutnya kedua pasang tadi disambungkan ke motor driver dan ditempelkan di papan menggunakan lem tembak. Untuk sumber energinya kami menggunakan baterai yang ditempel juga pada papan sisi yang lainnya. Selanjutnya papan Arduino juga ditempelkan di papan. Selanjutnya pasang sensor giro di bagian paling atas dengan posisi yang rata. Selanjutnya, hubungkan sirupnya dengan cara menghubungkan motor driver ke Arduino dengan menyambungkan in 1, 2, 3, 4 ke pin PWM 3, 9, 10, 11 pada Arduino. Untuk sensor giro, sambungkan in ke pin 2 pada Arduino, lalu SCA ke pin A4, SCA ke pin A5, ground ke ground, dan VCC ke pin 5 volt. Untuk sumber energi dari baterai, karena menggunakan percabangan, jadi menggunakan breadboard dengan positif baterai dihubungkan ke pin 5 volt pada Arduino dan pada pin 12 volt pada motor driver. Sedangkan untuk yang ground itu dihubungkan pada ground Arduino dan ground motor driver. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Mas Zukru sebagai anggota kelompok dari kelompok self balancing robot. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingan dari self balancing robot sendiri. Yaitu pertama kita harus mengimport library dari i2c dev.h. Kemudian itu kita mengambil library dari wire.h dan PID version 1. Kemudian library untuk sensor gyro sendiri yaitu menggunakan MPU 6050 underscore 6 axis underscore motion x20.h. Nah, pertama kita harus mendeklarasikan kecepatan dari motornya, yaitu dimana kecepatannya adalah 6 dan kecepatan sudutnya adalah 3. Nah, kemudian in 1 dan in 4 ini adalah untuk mengatur pin PWM-nya, dimana pin PWM itu untuk mengatur kecepatan motornya sehingga dia bisa lambat dan bisa kecil pada saat dijalankan. Nah, kemudian kita mendeklarasikan dua motor, yaitu dimana motor kiri dan motor kanan atau motor A dan motor B, dimana kecepatan minimalnya adalah 10. Dan motor selanjutnya bukan berarti ini adalah kecepatan minimal, tapi ini adalah kecepatan percepatan motornya gitu. Sehingga untuk motornya nanti itu nilainya akan selalu ditambahkan ketika sudutnya tertentu gitu. Nah, untuk kecepatan maksimalnya sendiri itu adalah min 255, dimana min 255 ini adalah berarti motornya mundur ke belakang, sedangkan pada kecepatan posisi 255 maka dia akan maju ke depan. Nah, kemudian ini adalah untuk status dari MPU 6050. Nah, kemudian di sini mendeklarasikan YPR, yaitu ada 3 indeks. Pertama itu yaw, kemudian 2 pitch, ketiga itu adalah roll. Di mana yaw ini adalah sudut terhadap Y, dan P ini adalah P sendiri itu adalah perputaran sudut dari X, dan R ini adalah perputaran sudut dari arah Z. Nah, kemudian kita men-setting set point dan original set point. Nah,
untuk set point sendiri itu sama dengan original set point, di mana set pointnya sendiri diberi sudut 180 derajat, sehingga ini adalah titik tengah dari sensor gyro, di mana nilai ini didapat dari kita memasangkan gyro kepada robotnya dan menentukan di mana titik keseimbangnya. Nah, nilai KP dan nilai KI sendiri itu adalah besar PID-nya, di mana nilai KP ini proporsional, di mana sehingga nilainya itu pertambahan nilai ketika kecepatan motor itu, jika dia terlalu tinggi dia akan bergetar sangat kencang, sehingga akan susah untuk berdiri, dan jika terlalu kecil itu dia tidak akan terkejar untuk membalikin dari arah ke kiri ke kanan, sehingga untuk mencari PID ini itu perlu dilakukan beberapa percobaan. Nah, untuk cara menyetingnya itu adalah pertama KP ini kita tentukan, di mana KD dan KI ini disetting 0 dan 0. Nah, ketika motor robotnya sudah bisa berdiri dengan sedikit bantuan, maka kita akan lanjut mencari nilai KD-nya. Nah, kemudian KD ini kita cari dengan melakukan beberapa percobaan, sehingga ketika dia lebih stabil lagi, maka lanjut kita mencari KI-nya. Untuk KI sendiri ini difungsikan untuk di saat lebih ke jika ketika robotnya diberikan gangguan. Nah, ketika diberi gangguan, jika ini terlalu kecil maka dia akan sulit untuk mengejar, misalnya didorong sedikit maka robot itu kan akan miring lebih jauh, sehingga untuk recovery-nya lebih bagus. Nah, untuk PID versi 1 sendiri itu menggunakan library version 1, di mana berikut adalah library dari PID version 1. Nah, untuk file setup, kita setting untuk setupnya ini didapatkan dari ketika kita meletakkan sensor gyro di atas robotnya dan mencari titik tengahnya. Dan serial bitinnya kita atur ke 100.000, 15.200. Nah, sehingga ini akan menampilkan pada monitor bahwa bautnya itu berada pada 100.000, 15.200. Nah, untuk void loop sendiri ini menggunakan get values, mana get values ini yaitu untuk memberikan input hasil dari gyroscope, di mana input yang diambil itu adalah terhadap pitch atau terhadap perputaran sub X. Kemudian void input MPU, di mana ini untuk menilaikan sensor MPU 6050. Nah, berikutnya itu adalah void new pitch, ini di mana ini adalah menggunakan PID library PID version 1, yaitu void PID compare, yang untuk menjumlahkan hasil KP, KI, dan KD. Nah, pada hasilnya nanti itu akan dimasukkan ke motor speednya, di mana motor speednya composite select, yaitu besarnya nilai kecepatan ketika pada sudut tertentu. Nah, pada outputnya lebih dari 0, maka motornya akan pada outputnya 0, maka motornya akan selalu ditambahkan motor select A, itu nilainya 10. Jadi semakin besar nih, maka dia akan semakin bertambah outputnya. Nah, ketika ini kecil, maka dia outputnya juga akan semakin kecil, sehingga jika kelamaan semakin memiring gitu, maka dia kecepatannya akan bertambah untuk agar dia terkejar saat motornya miring. Nah, begitu juga untuk motor sebelahnya. Nah, pada motor speednya itu diambil dari motor speednya di atas tadi, besarnya itu tergantung besar sudutnya, dimana jika motor speednya lebih besar, maka in satunya itu bernilai besarnya motor speed, sehingga dimana pin satu ini adalah pin PWM yang kecepatannya dapat diatur berdasarkan besar dari motor speednya. Nah, untuk salah satunya itu di low kan, karena untuk motor sendiri itu satunya harus high dan satunya harus low. Nah, jika ini kecil maka pin 2 lah yang akan hidup dengan kecepatan motor tergantung dari sudutnya. Nah, berikut terakhir adalah point read file, dimana ini akan memberikan output ke serial monitor, sehingga kita dapat memantau di mana besar-besarnya nilai input dan besar kecepatannya. Sehingga kita dapat ketika pertama kali ini kita dapat men-setting set point untuk motornya, di manakah robot tersebut titik seimbangnya. Pada percobaan kami itu kami dapat set point-nya yaitu 180 derajat. Sekian dari saya penjelasan dari codingan Arduino untuk self balancing robot.
Baiklah, sekian penyampaian demo alat dari kelompok 2. Saya Dinda Mestika sebagai perwakilan kelompok. Mohon maaf apabila ada salah dan kata. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.